Jadi memang ada hadis Bu ya, kalau memandikan itu jangan kencang-kencang ya, memang dia kan merasakan sakit jasadnya Bu ya, merasakan sakit Ibu karena Ibu gini Bu ya, dicabut nyawa itu kan sakit Bu ya, dicabut nyawa sakit. Nanti ruh Bu ya, dicabut ruh itu kan sakit. Nanti Bu ya, sudah di hari di apa namanya padang mahsyar, begitu hari kebangkitan Bu ya, hari kebangkitan kan itu ruh itu dimasukin lagi, itu lebih sakit lagi gitu ya Bu ya. Jadi seperti ini kalau yang saya baca di sini, seperti apa namanya, kalau bahasa Sunda kaseret apa, kesengat ya. Seperti kesengat, umpamanya kesengat yang punya apa namanya perah apa, kalau kata racun ya itu. Jadi kalau kita kesengat aja itu kan kemasukan racun Bu ya, kan cuma sedikit, sakit nggak? Sakit. Apalagi nanti ruh dimasukin ke seluruh badan gitu Bu ya, itu ya sakit lagi. Dicabut sakit Seperti lagi, itu ya, dicabut ya sakit, dimasukin juga sakit begitu Bu ya. Jadi Ibu, manusia yang meninggal itu ya sudah, sekarang di alam barzah nggak bisa nengokin, nggak bisa ngelihat orang keluarganya, kata siapa dan dari mana dalilnya. Ya kalau umpamanya dalilnya ada, apa namanya, dalilnya apa gitu ya. Jadi kalau di sini nggak bisa Bu ya. Jadi orang udah di alam barzah nggak bisa nemuin keluarganya. Nanti bisa ketemu yaitu di hari kiamat pun, di hari kiamat pun tidak saling bertegur sapa, masing-masing membawa dirinya aja sih sibuk. Itu Bu ya. Jadi seperti itu Bu ya. Dinding yang membatasi itu adalah alam barzah Bu ya, alam barzah. Nggak bisa ketembus Ibu ya. Boro-boro mau nengokin keluarga, yang lihat keluarganya kan gitu cerita kemarin Bu ya, bisa ngelihat keluarganya kan gitu ya, yaitu antara alam kubur dan hari kebangkitan. Jadi sampai nanti hari kiamat Bu ya, itu tidak akan bisa ketemu. Nanti hari kiamat ketemu pun tidak akan bertegur sapa. Siapapun yang paling disayangi, siapapun tidak akan bertegur sapa. Cuman tahu itu ibu. Ya cuman lirik-lirikan aja. Lirikan aja, tahu kalau itu namanya ini gitu. Iya cuman lirik-lirikan aja. Oh itu anak saya. Pernah kenal. Bukan pernah kenal, tahu. Tapi tidak bersegur sapa, saking apa Bu? Saking apa namanya, sibuk untuk dirinya sendiri gitu. Gitu. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi Ibu, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, berarti ngomong doang, nggak bakal dibuktiin kan itu kan. Nah, kalau kata bahasa kitanya Bu ya, sedang di hadapan mereka ada dinding. Nah, di mana? Di alam barzah gitu kan, nggak bisa ketemu kan, yang membatasi hingga pada suatu hari mereka dibangkitkan. Jadi sampai hari kiamat Bu ya, tidak akan bertemu gitu. Apalagi kalau dikatakan bisa melihat keluarganya lagi sakit bisa tahu, keluarganya lagi marah bisa tahu, keluarganya lagi ngapa-ngapain bisa tahu ya. Yang nggak tahu kalau memang ada dalilnya gitu Bu ya. Paham ya. Jadi kalau di ayat ini tidak Bu ya, tidak akan ketemu gitu Bu ya, tidak akan ketemu sehingga nanti sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat pun tidak akan bertegur sapa gitu. Ketemu aja ya begini kemarin. Ya iya, makanya kata saya, pada masuk kata saya, nanti kan ada mau menceritakan tentang apa namanya, alam barzah. Nah Ibu, di alam barzah itu Ibu ya, kalau yang perbuatannya buruk Bu ya, itu akan didatangkan ke orang itu ular hitam Bu ya, dari seluruh penjuru. Masya Allah. Iya. Ceritanya kayak Hidayat begitu kemarin dia dengerin di YouTube. Gitu ya. Kalau yang orang amalnya baik ya yang datengin orang baik-baik. Ya iya. Nah jadi Ibu, kalau orang yang berbuat buruk itu nanti di alam barzah itu Bu akan didatengin ular Bu ya.
yaitu ular hitam Bu ya, yaitu dari seluruh penjuru. Nauzubillahi min dzalik, kan gitu Bu ya. Seperti itu ya. Saya kalau ngelihat di TV aja, iya, sama langsung dimatiin apa langsung ganti channel Bu ya, kalau bilang ular. Tapi kalau ngomong ularnya sih yang nggak fobia amat, tapi kalau ngelihat gambarnya emang fobia Bu ya. Iya, biar di TV juga gitu ya. Nah, ya apalagi nanti Bu ya, kalau amalnya buruk di alam barza akan didatangi ular besar ya berkaki Bu ya, dari seluruh penjuru ngegerumutin, masya Allah. Nah Ibu, nah di sini kita sadar Bu ya, supaya sadar jangan suka zolim ya, jangan suka zolim. Bu ya. Nah, baik ya. Baik, sekarang ayat 101 Bu ya. Faida nufiha fisuri fala ansa bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Maka apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada pertalian nasab. Gitu Bu ya. Kan kalau sangkakala ditiup kan apa namanya, hari kebangkitan Bu ya. Hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan semua manusia dibangkitkan dari alam kubur Bu ya. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir ya, dibangkitkan semua gitu kan. Nah, kan saling ketemu juga tapi tidak bertegur sapa seperti itu. Kenapa? Sibuk Bu ya, sibuk masing-masing ngurusin dirinya mau kemana gitu. Iya gitu ya. Maka apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada pertalian nasab. Artinya ya udah, ngurusin dirinya aja sendiri gitu Bu ya. Walaupun yang disayanginya ketemu gitu Bu ya, tapi nggak bakalan tegur sapa. Saking apa Bu? Saking sibuknya yaitu untuk menghadapi alam masar, padang masar ya, padang masar seperti itu. Di antara mereka pada hari itu dan mereka tidak saling bertanya kan gitu Bu ya. Nah, karena suasana yang sangat dahsyat Bu ya, tidak ada rasa yaitu kekeluargaan lagi Bu ya. Saking dahsyatnya pada hari itu, pada hari kebangkitan Bu ya. Jadi tidak apa Bu, tidak ada rasa kekeluargaan lagi. Saking apa? Saking dahsyatnya yaitu menghadapi hari kebangkitan Bu ya, hari kebangkitan seperti itu. Paham tuh Bu ya? Coba Ibu bayangkan, Ibu punya anak disayang banget Bu ya, nggak ada lagi paling sayang sama dia, dibangkitkan nanti Bu ya, ada di samping kita, ya udah enggak cuek aja gitu Bu ya. Ya enggak, cuman hanya sekedar melirik aja udah nggak bisa apa yang harus ditanya, apa yang harus diomong, nggak bisa Bu ya, seperti itu. Iya. Nah, ayat berapa? Ayat 101 Bu ya. Nanti seperti itu. Jadi saking apa Bu? Saking dahsyatnya pada hari itu, pada hari kebangkitan ya. Sangkakala ditiup, kemudian kan berbangkit semua yang dari dalam kubur atau dari perut bumi gitu ya. Dari perut bumi semua kayak tumbuhan lumbuh kali ya Bu. Iya seperti itu. Nah Ibu begitu dibangkitkan Ibu ya, nah itu ruh dimasukkan Bu ya. Nah ruh dimasukkan itu yaitu sakit juga seperti itu, seperti orang waktu sakaratul maut. Nah, orang sakaratul maut sakit, nanti ruh dimasukkan lagi juga sakit juga seperti itu. Iya makanya penting Ibu belajar tentang kehidupan dunia akhirat itu penting Bu ya. Kalau udah tahu ayatnya, masa kita masih mau lalai-lalai juga sama Allah Bu ya? Masa masih mau lalai-lalai juga sama Allah? Ya udah seharusnya sadar gitu Bu ya, jangan lalai kepada Allah. Kenapa? Karena siksa Allah itu sangat pedih gitu Bu ya. Yang tadi yang saya katakan sama atakum Rasul itu Bu ya. Dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, apa-apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab ya. Sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih atau sangat keras seperti itu.
Ya ibu aja punya anak kalau bandel ya udah teriak-teriakan. Seperti gitu ya. Baik, ayat 102. Maka taruh dibaca dulu ya. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka merekalah yang beruntung. Ibu nyari apa ke sini? Nyari untung. Iya, nyari timbangan yang memberatkan, timbangan yang baik, Bu ya. Jadi jangan sampai timbangan yang baik terkalahkan sama timbangan yang buruk gitu. Timbangan yang perbuatan yang baik akan menjadikan timbangan kebaikannya berat tuh ya, akan memberatkan timbangan kebaikan kalau orang dia berbuat baik. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi semuanya juga tidak akan dirugikan Ibu ya, semua akan ada balasannya, akan ada timbangannya. Kalau timbangan yang buruknya itu lebih banyak, lebih berat daripada timbangan yang baiknya, ya udah langsung mana Bu? Ya ke neraka. Tapi kalau yang timbangan yang beratnya itu timbangan yang baiknya lebih berat dari yang buruk Bu ya. Nah itu kalaupun Bu ya, nah ada balasan, ya balasannya ya nggak seperti orang yang lebih berat timbangan keburukannya. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka merekalah yang beruntung gitu Bu ya. Nah Ibu kesini mempelajari Al-Quran, ini kan nyari timbangan kebaikan yang timbangan untuk memberatkan timbangan yang baik ya, untuk memberatkan timbangan yang baik supaya timbangan yang buruknya jangan lebih berat dari timbangan yang baik. Paham tuh Bu ya? Semua ada perhitungannya, semua tidak akan dirugikan. Tuh. Baik, ayat 103 Bu ya. Waman kok cepet kayaknya nggak ada yang motong-motong Bu ya. Kalau nggak ada yang motong-motong cepet Bu ya. Iya harusnya gitu, nanya Ya kalau ada yang mau tanya, ini waktunya tinggal sedikit Bu, tinggal 5 menit atau 10 menit. Ada pertanyaan nggak? Nah sekarang bolehlah bertanya kalau udah mau selesai Bu ya. Kalau motong-motong dulu nggak dapet. Iya betul. Di sini ada pertanyaan nggak? Tinggal 5 menit lagi. Kayak Bu Dede tanya. Lanjut aja Bu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan ya nggak dipotong-potong, kita lanjut ya. Udah Bu ya, 103 belum ya. Waman hafaz mawazinuhu faulaika ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun ya. Maka barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, kalau ringan timbangan kebaikannya berarti yang berat timbangan yang mana? Yang buruk kan gitu ya. Maka barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka merekalah yang telah merugikan dirinya sendiri. Rugi Ibu, jangan suka berbuat buruk Bu ya, sebab ada catatannya semua Bu ya, nggak bakalan terlewat walaupun sedikit Bu ya. Walaupun sedikit perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan, sedikit perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan gitu Bu ya. Maka barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka merekalah yang telah merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal di dalam jahanam. Nauzubillah Bu ya. Nah kalau udah tahu begini, Ibu mau nyari yang mana? Ibu mau nyari keburukan apa mau nyari kebaikan? Kebaikan, sadar kan? Oh iya udah dikaji tuh ayat 103 gitu ya. Kalau berbuat udah dikaji tuh ayat 103, kalau berbuat buruk akan akan kekal di neraka jahanam. Nauzubillah Bu ya. Nah namanya manusia Ibu ya, al-insan ma'ul khata' wa nisyan Bu ya. Manusia itu tempat salah dan lupa. Nah kalau
kalau umpamanya kita terlanjur salah, terlanjur lupa, kita bertobat gitu ya. Kalau umpamanya salah, kenapa Lis kok begini ya? Enggak sih.